everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini akan bawain alur cerita film yang masih sama yang kemarin, yaitu The Silent Sea. Namun kali ini di part ketiganya alias part terakhir. Nah, bagi kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, silakan nonton dulu ya, biar kalian gak bingung pas nyimak video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Tanpa bacotan lagi, langsung aja kita let's go! Part ketiga ini dimulai dengan ditemukannya ruangan bawah tanah di dalam ruangan penyimpanan data pangkalan Balhi. Jian dan anggota kru yang tersisa pun turun bersama-sama untuk melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Tak disangka, di sana mereka melihat begitu banyak sampel air lunar yang selama ini diincar oleh semua orang. Jian pun mengamankan beberapa sampel untuk kemudian dibawa ke bumi. Nampaknya semua tanaman di ruangan tersebut tumbuh setelah tetesan air lunar membasahi sebuah bibit tanaman. Saat sedang melihat-lihat di sekeliling ruangan, Iwan yang sedang membawa sampel tiba-tiba diserang oleh si penyusup. Penyusup memotong tangan Iwan sebelum kabur dengan membawa sampel. Beberapa anggota kru mencoba menembaki si penyusup, namun karena gerakannya terlalu cepat, dia berhasil melarikan diri dengan mudah. Dan tanpa diduga, tetesan air lunar mengalir ke darah Iwan, sehingga memulai perkembangbiakannya. Oleh sebab itu, Kapten Yanza menghimbau seluruh anggotanya untuk segera keluar dan terpaksa harus meninggalkan mayat Iwan di ruangan itu. Setelah sampai di lab, itu yang terluka parah langsung mendapatkan perawatan dari Dr. Hong. Kemudian Jian berkata kalau penyusup yang mereka cari ternyata adalah gadis remaja. Namun entah bagaimana caranya, gadis itu mampu bergerak dengan sangat cepat dan tubuhnya sangatlah kuat. Selain itu, Jian juga menyadari kalau gadis tersebut sepertinya mengincar sampel yang sama dengan mereka. Itulah mengapa dia selalu muncul ketika anggota kru mendapatkan sampel. Dari sudut pandang gadis itu, bisa jadi justru anggota kru lah yang dianggap sebagai penyusup. Karena dirinya sudah terlebih dahulu berada di pangkalan Balhi sebelum anggota kru tiba untuk menjalankan misinya. Setelah itu, Kapten Yanza menghubungi Direktur Choi untuk memberitahukan tentang si penyusup. Dirinya mengatakan kalau si penyusup itu tampak seperti gadis remaja dengan balutan jas anggota lab. Direktur Choi yang mendengar hal tersebut meminta Kapten Yanza untuk melakukan apapun demi bisa membawa sampel air lunar ke bumi. Bahkan kapten dan anggota kru diperbolehkan membunuh si penyusup jika dia terus menghalangi mereka. Ketika sambungan telepon itu berakhir, terlihatlah sebuah foto yang menampilkan Direktur Choi bersama dengan gadis penyusup, yang berarti dirinya mungkin mengetahui sesuatu mengenai gadis tersebut, tetapi mencoba menutupinya dari seluruh anggota kru. Karena sekarang air lunar sudah ada di tangan kru, Kapten Yanza meminta semua anggotanya untuk berhati-hati hingga bantuan datang. Namun Jian bersikeras ingin kembali ke ruangan penyimpanan data untuk mencari sesuatu. Jian dan Dr. Hong pun akhirnya kembali ke ruangan tersebut. Setelah mentransfer semua data, mereka tidak menemukan petunjuk apapun di sana. Seolah-olah ada pihak yang sudah menghapus semua data yang ada. Mereka pun kembali ke lab, yang mana di sana mereka mendapati Ryo Tae-sok yang bersikap sangat mencurigakan. Kecurigaan itu semakin kuat setelah Tae-sok berkata ingin memindahkan semua sampel ke ruang pusat komando. Jian tentu saja dengan tegas menolak hal tersebut, karena air lunar adalah tanggung jawabnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba gadis penyusup muncul di depan pintu lab dan sontak membuat semua anggota kru ketakutan. Tae-sok mencoba menembakinya, namun lagi-lagi dirinya kalah cepat dengan gerakan gadis itu. Gadis itu berhasil menghindari semua peluru yang ditembakkan padanya. Wah, kayaknya anak buahnya Neo the Matrix nih dia. Lalu Dr. Hong yang ketakutan segera menghubungi Kapten Yanza serta anggota yang lainnya untuk membantu mereka. Setelah semua anggota kru berkumpul dan mengarahkan pistol kepada si gadis penyusup,
Cian mencoba menenangkan gadis itu dan perlahan-lahan meletakkan botol sampel di atas meja terdekat. Karena rupanya dia menyadari kalau jas lab yang digunakan gadis penyusup adalah milik kakaknya. Ketika gadis penyusup itu mengambil botol sampel, salah satu anggota kru menembak botolnya yang otomatis membuat semua sampel air lunar yang ada di dalamnya menjadi tumpah bercucuran. Dan tanpa disangka, gadis itu secara tiba-tiba melihat kesakitan di atas meja. Terlihat ada sebuah luka besar di wajahnya yang seperti merespon masuknya air lunar. Air lunar nampaknya memiliki dampak yang berbeda terhadap gadis itu. Ketika air lunar bisa membunuh semua orang, namun saat menginfeksi tubuh gadis penyusup, justru memiliki khasiat untuk mengobati. Setelah efek air lunar berhenti, gadis itu pun bangkit dan langsung berlari kabur secepat kilat. Apa yang baru saja terjadi membuat Cian semakin tertarik kepada gadis penyusup itu. Jika saja mereka bisa membuatnya sedikit tenang, mungkin gadis penyusup itu akan jinak dan bisa membantu mereka nantinya. Oleh sebab itu, Jian meminta kepada semua kru untuk tidak membunuh gadis penyusup itu sampai mereka benar-benar yakin. Kapten Yanza pun membuat rencana untuk menangkapnya tanpa perlu membunuhnya. Kali ini mereka akan menggunakan Jian dan sampel air lunar untuk memancingnya keluar. Saat semua orang sedang sibuk menyiapkan rencana, Taesok malah diam-diam menghubungi seseorang dan membawa semua botol sampel. Bahkan itu yang secara tak sengaja mengetahui perbuatannya. Secara sengaja dibunuhnya agar tidak membeberkan rencananya. Lalu Taesok pergi membawa semua sampel ke tempat lain. Di waktu yang sama, anggota kru yang lain bersiap-siap dengan bersembunyi sembari menunggu kedatangan gadis penyusup. Gadis itu datang tanpa ada tanda-tanda bahaya darinya. Dia berjalan dengan perlahan mendekati Jian. Jian pun meletakkan sampel di lantai sambil terus mencoba meyakinkan gadis itu. Namun ketika si gadis penyusup sudah masuk ke dalam rencana, Jian malah tidak mau keluar. Sampai akhirnya Kapten Yanza terpaksa menariknya keluar. Melihat hal tersebut, gadis penyusup langsung berlari keluar. Namun kakinya tersangkut pintu. Hal itu pun membuatnya kesakitan sampai dirinya menggigit tangan Jian. Di belakang leher gadis itu, tanpa sengaja mereka melihat sebuah label yang bertuliskan Luna 073. Karena tidak tega melihat gadis itu kesakitan, Jian pun membukakan pintu yang menjepitnya. Sedangkan Kapten Yanza menembakkan bius untuk menenangkannya. Sementara itu, Taesok yang sedang berada di ruangan pusat komando sengaja menutup beberapa bagian pintu untuk menjebak mereka. Singkat waktu, Luna 073 akhirnya siuman dan langsung melarikan diri. Tanpa babi bu, Jian pun segera mengejarnya dengan membawa sebotol sampel. Meskipun Kapten Yanza sudah berusaha menghentikan Jian, namun ia tidak peduli dan terus mengejar Luna 073 lewat ventilasi. Setiap anggota kru akhirnya terpaksa terjebak di tempat yang berbeda. Hison yang berhasil melarikan diri diminta segera pergi ke pusat komando untuk menonaktifkan penutup pintu. Di waktu yang sama, Dr. Hong yang baru sampai di lab segera menyadari kalau semua sampel yang mereka miliki telah dicuri oleh seseorang. Dia bahkan menemukan mayat itu yang telah membeku di dalam freezer. Di sisi lain, Jian dan Luna 073 akhirnya sampai di sebuah ruangan yang tampak seperti tempat tinggal Luna saat ini. Jian mencoba berkomunikasi dengan Luna dengan memberikannya sebuah permen. Di atas tempat tidur gadis itu, Jian melihat beberapa lembaran foto yang memperlihatkan kakaknya. Semua itu membuat Jian bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang kakak di pangkalan Balhi. Tak lama kemudian, Dr. Hong menghubungi semua kru. Dia melaporkan bahwa itu telah dibunuh dan seseorang telah mengambil semua sampel yang mereka miliki. Di waktu yang sama, Hison akhirnya tiba di ruangan pusat komando dan dengan segera menonaktifkan semua sistem penutup pintu. Namun tanpa dia sadari, Taesok juga berada di ruangan itu. Taesok muncul dari belakang dengan tangan yang sudah menodongkan pistol ke arah Hison. Hison pun tidak menyangka kalau Taesok ternyata adalah mata-mata dalam tim.
Bahkan demi menyelesaikan misi pribadinya, Taesok tega menembak kaki Hison agar tidak bisa melawan. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Hison berhasil bangkit dan membalas serangan Taesok. Sambil membawa sebotol sampel, dirinya mencoba meyakinkan Taesok agar mereka semua bisa pulang bersama-sama. Namun rupanya Taesok tidak peduli. Dia kembali menembak Hison sampai merusak sampel. Air lunar pun tumpah dan tanpa sengaja mengenai tubuh Hison yang terluka. Hal itu membuat Hison terinfeksi dan akhirnya tewas. Sementara itu, di sisi lain, Jian menemukan sebuah data di dalam ruangan Luna. Dia pun membuka sebuah video dengan nama uji respon air lunar. Awalnya uji coba dilakukan pada seekor ikan, yang mana menghasilkan respon yang positif. Akhirnya para kru terdahulu memberanikan diri untuk menguji air lunar pada manusia. Nah, di sini terungkap bahwa nama Luna 073 ternyata adalah sebuah kode yang menunjukkan berapa gadis yang sudah digunakan untuk eksperimen tersebut. Yang mana itu artinya sebanyak 72 gadis telah gagal beradaptasi dengan air lunar dan berakhir dengan kehilangan nyawa mereka. Di saat itulah para anggota kru yang lain menemukan ke-72 gadis yang terbungkus rapi di dalam sebuah ruangan. Dari semua gadis yang dijadikan eksperimen, hanya Luna 073 yang berhasil beradaptasi dengan keganasan uji coba air lunar. Setelah video itu, kemudian muncul video kakaknya yang seperti bercerita tentang bagaimana pemerintah saat itu mendesak para anggota untuk segera melakukan uji coba pada manusia. Keputusan tersebut memanglah bukan sebuah keputusan yang mudah. Namun karena berpikir ketika mereka berhasil, maka mereka akan menyelamatkan semua umat manusia dari kekurangan air. Akan tetapi mereka tidak sadar telah membunuh begitu banyak nyawa. Hal itu pun membuat Jian sangat kecewa, tapi dia juga tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya posisi kakaknya saat itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ketua Gong menemukan tempat persembunyian mereka. Karena ketakutan, Luna pun segera kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Kapten akhirnya menemukan Taesok, yang kemudian langsung menghajarnya. Karena dia tahu betul kalau itu dan Hison telah dibunuh oleh Taesok. Namun saat ada kesempatan untuk membunuhnya, Kapten Yanza merasa ragu-ragu. Lalu Taesok pun berkata kalau Kapten Yanza dan anggota kru lain tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pangkalan Balhi. Kemudian tanpa diduga, secara tiba-tiba air lunar tumpah di antara mereka, hingga membuat keduanya terpisah. Ketua Gong dan Jian yang sedang mengejar Luna seperti dituntun untuk segera keluar. Karena rupanya Luna telah menyadari adanya kebocoran pada air lunar, sehingga dirinya mencoba menyelamatkan Jian dan Ketua Gong. Berbagai area stasiun di dalam pangkalan mulai bocor dan mengeluarkan air lunar tanpa henti. Kemudian Jian, Dr. Hong, Kapten Yanza, Ketua Gong, dan Luna berkumpul di dalam lab untuk mencari jalan keluar. Semua kejadian itu membuat Dr. Hong frustasi setelah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah melakukan uji coba ilegal pada manusia yang akhirnya menewaskan banyak nyawa. Selain itu, mereka jugalah yang membuat para anggota kru terdahulu terjebak di dalam tumpukan air lunar. Dan kejadian itu akan terulang kembali pada mereka jika mereka tidak bisa mencari jalan keluar dalam waktu singkat. Jian pun sekarang yakin mengapa Direktur Choi memilihnya dalam misi tersebut. Mungkin beliau percaya kalau Jian tidak akan bisa mengungkapkan kejahatan yang melibatkan kakaknya. Kemudian Jian juga menyadari kalau penglihatannya mulai aneh. Ia pun segera berlari ke ruangan lain dan mengunci dirinya di sana. Tak disangka, ternyata Jian telah terinfeksi oleh air lunar dalam proses pelarian tadi. Dia pun mulai memuntahkan air tanpa henti. Dan semua kru yang telah tiba di luar ruangan itu hanya bisa menyaksikannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi namanya juga tokoh utama ya. Rupanya Jian tidak meninggal dunia dan gejala infeksinya malah semakin membaik. Menurut Dr. Hong, gigitan Luna di tangan Jian sepertinya memberi dampak sebagai antibodi dan menekan pertumbuhan air lunar di dalam tubuhnya.
Hal itu pun membuat Dr. Hong yakin kalau Luna akan berperan sangat penting dalam kasus kali ini. Di sisi lain, Kapten Yanza memberitahu Ketua Gong tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Taesok. Singkat waktu, sebentar lagi pasukan RX yang bekerja sama dengan Taesok akan segera tiba untuk mengepung mereka. Sebelum kabur dari pangkalan, mereka menghubungi Jason untuk memastikan Luna akan aman setelah berhasil dibawa ke bumi. Kemudian Jason menjelaskan kalau Luna nantinya akan dikirim ke fasilitas kelas militer untuk diteliti lebih lanjut. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengusiknya. Namun Jian yang merasa tidak yakin pada rencana pemerintah, memutuskan untuk ikut serta dalam penelitian apapun yang melibatkan Luna. Setelah itu, Luna pun menuntun jalan untuk mereka agar bisa pergi dari pangkalan Balhi. Sesampainya di gerbang 7, rupanya mereka dihadang oleh Taesok si hati busuk, yang mana sudah terinfeksi air lunar. Kemudian terungkap bahwa 5 tahun silam, Taesok ternyata menjadi bagian dari tragedi mencekam yang dialami oleh anggota kru terdahulu. Dia melihat langsung bagaimana para kru berusaha keluar dari pangkalan ketika pemerintah menutup semua akses keluar. Hal itu membuat Taesok diliputi rasa bersalah sampai detik ini. Ketika air lunar sudah semakin mendekat, Kapten Yanza pun terpaksa menembak Taesok agar mereka bisa kabur menyelamatkan diri. Tapi Taesok pun membalas tembakan tersebut yang mana malah mengenai Ketua Gong. Saat mereka semua sudah semakin dekat dengan gerbang 7, luka tembakan yang Ketua Gong derita nampaknya semakin parah. Dia pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di depan gerbang 7. Kemudian Kapten Yanza pun keluar gerbang untuk menarik tuas udara agar mereka yang tersisa bisa selamat. Tapi di luar dugaan, Kapten Yanza malah mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan anggota yang lain, agar air lunar tidak masuk ke dalam tempat para kru berada. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Jian, Dr. Hong, dan Luna berhasil keluar dari pangkalan Balhi. Mereka berjalan dan melihat Luna sudah berdiri sambil menatap bumi. Luna kemudian berjalan dan melihat Kapten Yanza yang sedang dalam keadaan sekarat. Tak lama kemudian, pesawat bantuan akhirnya tiba, dan cerita pun tamat. Jadi begitulah alur cerita The Silent Sea, di mana sekelompok astronot handal mempertaruhkan nyawanya demi misi menyelamatkan umat manusia. Dan seperti cerita fiksi ilmiah kebanyakan, di series ini juga pemerintah berperan sebagai pihak antagonis. Mereka selalu saja menggunakan pemenang untuk disalahgunakan. Memang sih niatnya baik, tapi cara yang mereka gunakan sangatlah keliru. Untungnya Jian CS bisa menyelesaikan misi mereka dan OTW pulang ke bumi. Walaupun tidak diceritakan apakah mereka berhasil tiba di bumi dengan selamat, dan apakah Luna bisa menyelamatkan umat manusia dari kekeringan akut. Yang pasti, Pak Sud memberikan ending yang lumayan menggantung agar penontonnya bisa menentukan sendiri kelanjutan dari ceritanya. So, mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih bagi kalian para sobat rebahan yang setia nonton alur cerita Sinemazi. Eits, setia juga ya dengerin suara Yaya. Oke, gue Yaya pamit undur diri ya. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.